Halo brother, selamat datang di channel Arif Film. Gimana kabar kalian semua? Saya doakan agar tetap selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Dan di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film berjudul War yang dirilis di tahun 2007. Film ini diperankan oleh Jason Statham dan juga Jet Li, yang sudah pasti film ini akan menyajikan aksi-aksi yang sangat seru dan juga menegangkan. Baiklah, daripada saya banyak bacot dan pumpeng di depan, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jika kalian berkenan, silahkan subscribe channel ini. Di awal film, kita diperlihatkan dengan dua orang agen FBI bernama John dan Tom, yang saat itu akan menyerbu para triad dan untuk menangkap seorang pria bernama Rox, mantan anggota CIA yang sekarang bekerja sebagai pembunuh bayaran untuk Yakuza. John yang saat itu hampir saja didor oleh Rock, untung saja diselamatkan oleh Tom yang langsung menembak Rock tepat di bagian wajahnya. John juga menemukan sebuah selongsong peluru yang terbuat dari titanium, yang biasa digunakan Rock dalam beraksi. Lalu beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, John bersama keluarganya akan makan bersama di rumah keluarga Tom. Dan saat itu juga John sedang mendapat telepon dari Tom yang memberitahunya kalau mereka belum juga menemukan jasad dari Rock. Saat John dan keluarga tiba di kediaman Tom, mereka dikejutkan dengan keadaan rumah Tom yang sudah hangus terbakar. Dan ditambah lagi ada beberapa mayat yang dibawa keluar dari rumah itu. Dan ternyata sebelumnya Tom bersama keluarganya telah diserang oleh orang misterius. Dan hal itu bisa dilihat dari peluru titanium yang berhasil ditemukan oleh John di kediaman Tom. 3 tahun kemudian setelah kejadian itu, saat itu terlihat seorang pria Chinese menaiki sebuah mobil mewah dan berhenti di sebuah klub. Dan saat di dalam tak banyak omong dan bacotan gak jelas, ia pun langsung membantai para anggota Yakuza di sana. Tak lama setelah kejadian itu, John bersama para polisi yang lain datang di tempat kejadian, lalu kemudian memulai penyelidikan. Dan John di sini lagi-lagi menemukan selongsong peluru yang sama persis seperti 3 tahun lalu ia temukan di kediaman mendiang Tom. Setelah itu, John bersama rekan-rekannya membahas tentang Yakuza dan triad, di mana dulunya mereka akur-akur saja. Lalu salah satu rekan John kemudian menjelaskan penyebab permusuhan Yakuza dan triad, yang disebabkan kemungkinan ada sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh triad. Terlebih lagi saat ini mereka meyakini kalau Rock sudah berpindah ke triad, entah Rock saat ini sudah berkhianat ataupun tidak. Dan ada kemungkinan lain di mana triad ingin mengambil lagi harta milik mereka peninggalan para kliennya dulu, yaitu sepasang patung kuda emas yang saat ini dipegang oleh Yakuza. Dan benar saja dugaan mereka, di mana Rock yang saat itu sedang bertemu dengan Cheng. Ia mendapat tugas untuk merebut lagi sepasang kuda emas itu dari tangan Yakuza, yang sebentar lagi akan dikirim dari Jepang ke Amerika, yang akan mereka perjualbelikan. Kuda-kuda emas itu sangatlah berharga bagi Cheng karena itu simbol kehormatan keluarganya. Scene lalu berpindah ke Jepang, di mana ketua Yakuza bernama Shiro yang sedang mengutus anaknya bernama Kira untuk ikut pergi ke Amerika untuk mengawal pengiriman kuda emas untuk diperjualbelikan. Di sisi lain, John sedang menemui seorang ahli forensik bernama Benny untuk memeriksa selongsong peluru titanium yang John temukan. Kemudian Benny mengatakan kalau ia juga menemukan selongsong peluru yang sama yang ia dapat dari korban penembakan, yaitu seorang dokter bedah plastik dan 2 korban lainnya yaitu ahli rekonstruksi wajah. Sedangkan ada 1 orang dokter yang masih selamat, tapi saat ini keberadaannya belum mereka ketahui. Sementara itu, para Yakuza yang sudah beraksi menyelundupkan patung kuda emas beserta mobil mewah. Pada awalnya, semuanya berjalan dengan lancar. Hingga tiba-tiba mereka dicegat gerombolan polisi KW, yang kemudian meminta cuan dan membantai mereka semua.
Just a little change in plan. Lalu John CS pun tiba di tempat kejadian, dan setelah mereka menyelidiki beberapa saat di sana, John kemudian menyadari kalau kemungkinan ada keterlibatan polisi, karena hanya polisilah yang bisa menghentikan para Yakuza. Keesokan harinya, John CS kemudian mendatangi seorang kapten polisi yang saat itu sedang bersantap pria. John kemudian menanyakan perihal kejadian semalam. Namun si polisi ini terlihat songong, yang akhirnya membuat John pun menjadi emosi. Ia pun kemudian langsung menghantam si polisi. Kapten pun kemudian mengaku kalau dirinya bekerja kepada Cheng. Lalu saat John dan anak buahnya akan membawa si kapten ke kantor, tiba-tiba Rock langsung menembak si kapten hingga dia modar. John yang menyadari kehadiran Rock, ia pun langsung bergegas untuk mengejarnya. Namun Rock rupanya lebih licin daripada belut, membuat John CS akhirnya gagal untuk menangkapnya. Saat John dalam perjalanan, ia tiba-tiba mendapat telepon dari Rock yang memberitahu tentang lokasi barang yang mereka curi dari Yakuza. Warehouse 16. Dan tak butuh waktu lama, John CS pun mendatangi tempat yang diberitahu oleh Rock, dan di sana ternyata sudah ada Cheng dan anak buahnya. Saat pintu gerbang itu dibuka, ternyata sudah ada Rock yang menunggu John di sana. Dan faktanya di sini ternyata itu semua adalah permainan dari Rock. Rock di sini ingin membuktikan kalau yang dikejar John selama ini adalah hantu, dan niatnya untuk membalas kematian sahabatnya Tom adalah sia-sia. Kemudian malam harinya Rock dengan sengajanya memancing geng Triad yang saat itu sedang nongkrong santuy sambil ngopi, membuat mereka emosi lalu mengejar dirinya. Rock juga saat itu dengan sengaja mengarahkan mereka ke arah kelompok Yakuza yang sedang nongkrong santuy sambil minum orang tua, yang pada akhirnya berakhir adu baku hantam di antara Triad dan Yakuza. Dan sebenarnya tujuan Rock di sini adalah sengaja mengadu domba Triad dan Yakuza agar mereka berperang satu sama lain. Dan sampai di sini belum tentu dan jelas apa tujuan Rock yang sebenarnya, karena di sisi lain dia adalah mantan anggota Yakuza, dan di sisi lainnya juga ia sedang bekerja kepada Triad. Lalu keesokan harinya ternyata tujuan dari Rock mengadu domba mereka pun tercapai, di mana salah satu anggota Triad, Three Brother, yang kemudian secara tiba-tiba menyerang dan membantai anggota Yakuza. Dan di malam itu juga ternyata John CS menyadari hal itu akan segera terjadi. Dan benar saja di tempat kejadian tersebut terjadi baku hantam antara Yakuza dan Triad. Dan pada akhirnya anggota John CS pun ikut terlibat main tembak-tembakan. Pertempuran itu pun akhirnya berakhir setelah banyak polisi yang datang ke tempat tersebut. Dan saat mereka akan keluar, John CS tiba-tiba ditembaki oleh Rock. Mengetahui keberadaan Rock, John pun langsung mengejar Rock. Namun kali ini hasilnya tetaplah sama, di mana John tetap gagal untuk mendapatkan Rock. Di rumahnya, John kemudian mendapat telepon dari Penny yang kemudian memberikan hasil dari penyelidikan. Ternyata penyelidikan tersebut ada kaitannya dengan Rock, di mana seorang dokter yang tadi ternyata masih hidup sudah berhasil mereka temukan. Dan faktanya si dokter inilah yang mengubah wajah Rock pas tertembak oleh Tom dulu. Hingga sekarang wajahnya berubah menjadi tampan seperti Jet Li. Sementara itu Rock bersama anggota Yakuza datang ke kediaman Cheng lalu menghabisi Cheng dan seluruh anak buahnya. Dan di sini Rock ternyata melepaskan istri dan anak Cheng karena ia tidak mau membunuh mereka berdua. Dan untuk menutupi hal itu, Rock pun kemudian berpura-pura sudah menghabisi anak dan istri Cheng. Tapi ternyata anggota Yakuza masih aja ada yang ngeyel dan tak percaya, hingga akhirnya membuat Rock kesal dan lalu mendor mereka semua.
Selepas itu, Shiro ketua Yakuza. Ia pun kemudian datang ke Amerika dan menemui anaknya. Ternyata John CS juga datang ke sana dan bertemu dengan Shiro. Ia kemudian memberikan beberapa foto yang berhasil mereka dapatkan pada kejadian malam itu. Foto itu adalah foto Rock saat membantai para anggota Yakuza. Tujuan John memberikan foto itu adalah berharap agar Shiro mau menyerahkan Rock kepada mereka. Kemudian giliran Rock yang datang menemui Shiro, lalu kemudian ia memberikan patung kuda emas itu kepada Shiro. Dengan wajah senyum seolah tak terjadi apa-apa, Shiro kemudian memberikan sebuah koper kepada Rock. Ternyata koper itu berisi uang dan juga foto yang diberikan oleh John kepada Shiro. Saat itu Rock pun tak bisa berbuat apa-apa. Shiro kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membawa Rock dan ditanyai tentang keberadaan anak dan istri mendiang dari Cheng. Sebegitu mereka pergi dan tanpa diketahui oleh Shiro, Rock pun langsung menghabisi semua anak buah dari Shiro. Dan ternyata juga patung emas yang diberikan Rock kepada Shiro tadi adalah palsu, dan di dalam koper itu juga dipasangnya sebuah bom. Dan pada akhirnya pada malam itu hanya menyisakan Rock dan Shiro. Akhirnya mereka berdua pun berduel. Dan pada akhirnya Shiro pun harus tewas di tangan Rock. Dan ternyata patung emas yang asli sudah Rock berikan kepada istri dan anak mendiang dari Cheng, beserta sebuah surat yang meminta mereka untuk memulai kehidupan yang baru dan lebih baik. Begitu juga dengan Kira, anak dari Shiro, yang ia kirimkan kepala ayahnya dan memintanya untuk memulai kehidupan yang baru juga. Karena kematian Cheng dan Shiro, kini Yakuza maupun Triad sudah tidak memiliki ketua lagi. John CS pun akhirnya memutuskan untuk menghentikan kasus itu. Dan saat John membereskan semua berkas di mejanya, ia tiba-tiba mendapat telepon dari Rock yang mengajaknya untuk bertemu di suatu tempat. Lalu akhirnya John bersama satu rekannya pun menemui Rock di suatu tempat yang sudah mereka janjikan. Dan di sini terbongkar fakta aslinya. Ternyata Rock adalah rekan John dulu, yaitu Tom, di mana sewaktu kejadian itu ia berhasil selamat setelah mengalahkan Rock yang asli. Kemudian Tom berniat untuk membalas dendam atas kematian anak dan istrinya dengan merubah wajahnya dan berpura-pura menjadi Rock yang asli. Dan fakta lainnya yang cukup mengejutkan, ternyata John pernah bekerja dengan Shiro untuk menghabisi Rock yang asli. Dan John juga ternyata mengetahui tentang penyerangan Tom waktu itu. Namun ia pernah meminta kepada Shiro agar tidak melibatkan Tom dan keluarganya. Namun John ternyata sudah dibodohi dan dipermainkan oleh Shiro. Entah kenapa dan apa alasannya John harus terlibat dengan hal itu. Saat itu Goy, rekan dari John yang tak tahu kalau itu adalah Tom, ia pun mencoba untuk menembak Tom. Namun cepat dihalangi oleh John. Tapi dengan tiba-tiba saja Tom langsung menembak John dari belakang. Dan kemudian tamat. Film yang cukup seru dan sudah pasti mantap kalau dibintangi dua orang ini, walaupun endingnya yang cukup membagongkan. Baiklah, terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Jika masih berkenan, silahkan subscribe channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu. Mohon maaf jika saya dalam bercerita banyak memiliki kekurangan. Saya Arpi, wassalamualaikum.